Terima kasih kembali Dokter Anung. Jadi menyambung pertanyaan saya tadi ya dok ya, tadi kan sudah perjalanannya. Nah sekarang nih dokter sebagai dosen, apalagi kaprodi ya dok ya, dihadapkan dengan situasi pandemi seperti ini, otomatis kan ini harus diapain nih perkuliahan karena nggak mungkin tatap muka. Nah itu strateginya seperti apa dok kalau di UHAMKA sendiri? Sekarang share ini ya, kuliah daring berarti ya. Jadi ini saya hanya share dan mungkin juga diskusi terbuka juga mungkin di UMM dan semua fakultas kedokteran yang lain. Jadi memang kita harus sering-sering share ini. Jadi karena ini kan kayak shock terapi gitu ya dan wake up call buat kita semua gitu ya. Nah, ini kan harus improve, harus berubah gitu. Nah, kalau di UHAMKA sendiri, semuanya didaringkan, jadi di-online-kan. Kita kan PBL itu ada kuliah tatap muka, kemudian tutorial, skill lab, kemudian praktikum. Nah, kalau di FKU Hamka itu semua di-online-kan. Jadi tatap muka online, skill lab online, praktikum online, kemudian tutorial juga online. Nah, kami di Universitas UHAMKA itu sebenarnya ada online learning UHAMKA, pakai Moodle. UMM juga kalau nggak salah pakai Moodle juga. Karena saya kemarin juga diskusi-diskusi dengan IT UMM. Jadi memang kita semua harus sharing sebanyak-banyaknya gitu. Kalau apa, jangan malu bertanya. Saya dulu kemarin itu karena shock terapi semua saya tanyain gitu. Oh, kalau FKUMM gimana? Kita sharing karena memang untuk apa? Ya untuk mahasiswa kan gitu. Karena kita supaya CPL-nya tercapai, capaian pembelajaran tercapai dan tidak merugikan mahasiswa. Nah, itu kami kan pakai online learning UHAMKA di backup dengan Zoom karena Moodle ini punya kelemahan ketika yang mengakses itu bebarengan banyak itu biasanya trouble gitu. Jadi kemudian kalau di daerah-daerah mungkin juga jaringannya bermasalah, kita harus backup. Jadi selain dari Moodle online learning UHAMKA sendiri, kita pakai platform online. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, apapun ya. Nah, kalau kami itu pakai Zoom. Oke, jadi kalau setiap tutorial, setiap skill lab, setiap tatap muka, saya memfasilitasi dosen-dosen dengan admin. Admin di sini adalah Tendik. Jadi staf-staf Tendik itu dihadirkan di sini. Jadi untuk apa Tendik di sini adalah untuk memastikan jalannya komunikasi online ini tercapai gitu. Jadi setiap room di tutorial, room di skill lab, tatap muka serta praktikum itu ada adminnya. Jadi masing-masing punya admin sendiri. Setiap grup diberikan admin staff Tendik sendiri-sendiri. Udah ya, itu nggak ada masalah ya, online sama. Oke, online sama. Kemudian untuk tutorial nggak ada masalah kan, karena ya biasa kita seperti itu. Kemudian kalau untuk tatap muka juga tidak ada masalah. Nah, masalahnya adalah di praktikum dan skill lab, ya kan? Pasti. Nah, untuk praktikum kita metodenya adalah praktikumnya di-online-kan gitu. Jadi kita mengajarkan step-step praktikumnya gitu kan, step-step praktikum dan apapun yang ada di praktikum kan secara daring gitu ya. Kemudian kita jelaskan video-videonya. Jadi intinya ini mengajarkan dulu ini praktikum apa, stepnya bagaimana untuk apa gitu. Jadi tetap mereka insya Allah ya walaupun tidak 100% ya karena di praktikum itu kan tetap harus ada skill yang kita kita nilai gitu kan yang harus diajarkan juga. Nah, untuk skill lab itu sama. Skill lab itu kita ajarkan step-stepnya, checklistnya, kemudian kita ajarkan itu melalui video ya, melalui video. Kemudian di pertemuan kedua, kalau di UHAMKA kan seminggu skill lab-nya 2 kali. Pertemuan pertama itu pakar menjelaskan pakai video. Kemudian di pertemuan kedua, sebelum pertemuan kedua itu adalah feedback. Nah, mahasiswa ini disuruh bikin video gitu, video dari step-step checklist itu dikirimkan ke dosen masing-masing sebelum hari H skill lab kedua. Nah, pada saat skill lab kedua
itu dosennya memberi feedback gitu, oh ini tadi langkahnya kurang ini loh gitu, tadi pemakaian alat ini kurang ini loh, oh udah bagus seperti ini. Nah, itu di pertemuan yang kedua. Nah untuk alat dan bahannya itu dibebaskan, jadi kadang mahasiswa itu menarik, mereka kreatif-kreatif gitu kan, mahasiswa zaman sekarang kan kreatif-kreatif ya, itu bikin kita terharu juga, wow effort luar biasa, pakai pakai keluarga yang di rumah gitu ya, terus boneka apapun lah itu untuk yang skill lab gitu ya. Kemudian kalau ujian kita tetap ujian juga. Jadi ujian kan ada ujian blok, MCQ, OSP. Jadi MCQ untuk ujian teorinya, OSP itu untuk ujian praktikumnya. Yang MCQ kita ujiannya online ya, seperti biasa. Nah, ini kita memakai dua device. Jadi device pertama itu untuk live streamingnya. Jadi kita jadi ada syarat-syaratnya, saat berjarak 1-2 meter. Kemudian kita bisa melihat layar device yang kedua itu untuk meminimalisir kecurangan. Jadi kita bisa melihat dia itu di tampilannya apakah hanya tampilan soal tersebut atau dia bisa double open window gitu kan, jadi buka-buka yang lain misalnya kayak gitu. Nah itu untuk ujiannya. Kalau ujian praktikumnya kita short essay, jadi mereka nanti menjawab secara short essay gitu. Gitu, apakah sudah menjawab? Oke, sudah menjawab sekali dokter. Jadi emang harus ya diusahakan bagaimana mahasiswa tetap mendapatkan yang seharusnya meskipun online gitu ya dok ya. Oke, Betul. dok, suka duka jadi dosen. Singkat aja karena udah menjelang waktu maghrib ya. Singkat aja suka Iya, dukanya apa sih dokter? sukanya update ilmu pasti ya. Sukanya menjadi dosen tuh dapat update ilmu sebanyak-banyaknya gitu kan, dari pakar itu suka. Kemudian dukanya apa ya? Waktunya lebih tersita mungkin gitu aja. Ya. Jadi sebenarnya lebih banyak sukanya ya dok ya. Iya, Ya jadi ternyata menjadi dosen itu menyenangkan dan keren juga ya dok ya. Kadang-kadang kan ada iya. yang bilang, lah kenapa sih kok nggak di rumah sakit aja, kan lebih kece kok di rumah sakit. Ternyata nggak juga kan dok, dosen juga keren kan. Dan Sama juga ya sibuk dosen, sama sibuknya. siapa yang mencetak dokter-dokter ya dok ya. Ya, ya itu. Jadi itu sih memang yang menjadi suka tersendiri ya. Kalau menjadi dosen itu kita mencetak dokter-dokter baru, kita mengajarkan guideline-guideline yang sebenar-benarnya gitu ya. Setelah itu kan sudah terserah mereka ya, mau sesuai apa enggak. Itu sih sukanya. Mengajarkan hal yang di jalurnya. Oke, mengajarkan hal yang di jalurnya. Baik, ini kira-kira teman-teman gimana? Udah puas dengan bincang-bincang sore ini atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup ya dok ya. Nah ini saya juga dapat titipan pantun dok dari salah satu partisipan. Ya, ada yang chat saya, mau dong ini pantunnya dibacain. Jalan-jalan lihat pengamen, nyanyi lagunya Mbak Sabrina. Lulus FK jadi dosen, mantap jiwa mempesona. Cakep, harusnya tadi dia bilang ya Ya, cakep gitu. keren ya dok, tapi dia nggak mau disebutkan namanya dokter. Oke, buat Oke siapapun deh. itu terima kasih ya. Oh iya, kami juga terima kasih ya dokter sharing-sharingnya Iya, sangat bermanfaat sekali. Ini untuk adik-adik partisipan yang sedang menghadapi minggu ujian, semangat. Mudah-mudahan semangat. ujiannya lancar dan siapapun Amin. dokter sukses semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bincang alumni berikutnya karena masih ada satu sesi lagi terakhir. Kapan waktunya? Tetap pantau terus di Instagram FKUMM. Nanti kita akan update terus di situ. Jangan lupa join juga ya. Saya Dr. Yusrin selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Dr. Noki selaku narasumber dan seluruh partisipan semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, sama-sama Semoga dokter. bermanfaat.